adik-adik, apa kabar hari ini? Ketemu lagi ya sama Cece Lina dan Cece Fani di ibadah sekolah minggu Maranatha. Yeay. Hari ini semangat ya adik-adik. Semangat dong Ce. Ayo sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Iya. Ikuti Cece ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini kami boleh ibadah lagi. Walaupun kami di rumah. Sertailah ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ayo tepuk tangan ya adik-adik, berdiri. Kita berdiri ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti daun melompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti daun melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti daun melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti daun melompat. Lagi ya adik-adik ya, tangannya di atas kepala dong. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bukan menari seperti daun menari, bukan melompat seperti daun melompat, bukan tertawa. Ayo adik-adik kita ketawa. Ha 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 ha. Halo adik-adik, masih semangat ya? Semangat Iya, pasti Cek. kalau masih terus. semangat, kita bangkit berdiri lagi dong. Ayo. Cece mau bangkit. tanya, yang anak raja coba angkat tangannya. Ya, yang anak raja kita nyanyi anak raja ya, oke? Ayo. Tepuk tangan adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak
adik-adik, masih semangat? Masih belum capek dong, kan? belum. Cece udah capek, Ce? Belum. Ce? Ayo kita semangat, kita Iya. nyanyi lagi. Ayo deh, tepuk tangan Dik. Iya, 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 happy, ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintamu semakin mendalam. Happy, ya, 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 happy, ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintamu semakin mendalam. Happy, ya, 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 happy, ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintamu semakin mendalam. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Salam adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat, oke? Oke, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami Tuhan sudah memuji dan menyembah Engkau, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti, kami dapat melakukan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin adik-adik. Jadi cerita firman Tuhan kita hari ini yaitu tentang Lazarus dibangkitkan. Yaitu ada di kitab Yohanes pasal 11. Kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 adik-adik. Jadi karena perikopnya agak panjang, kita tidak usah baca. Nanti adik-adik tolong baca di rumah ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Jadi perikopnya agak panjang, nanti jadi agak lama. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Ada satu kampung yang bernama Betania. Di sana tinggallah Lazarus dan kedua saudarinya yang bernama Marta dan Maria. Mereka bersaudara sangat dekat ya. Nah, suatu ketika Lazarus ini sedang sakit. Karena Maria dan Marta tahu kalau Tuhan Yesus sedang ada di kampung sebelah, mereka mengirimkan utusan untuk memberitahukan Yesus kalau Lazarus sedang sakit. Nah, akhirnya utusan yang disuruh Maria dan Marta ini memberitahu kepada Yesus kalau Lazarus sedang sakit. Dan kata Yesus kepadanya, kalau penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan Tuhan Yesus tidak segera datang. Ketika utusan itu mengatakan kalau Lazarus sedang sakit, Tuhan Yesus tidak langsung datang. Nah, setelah 4 hari kemudian Tuhan Yesus baru datang. 2 hari kemudian Tuhan Yesus baru datang setelah Lazarus meninggal. Akhirnya Lazarus meninggal karena Tuhan Yesus tidak datang, dia tidak sembuh. Lazarus akhirnya meninggal. Dan Maria dan Marta itu sangat sedih karena saudaranya Lazarus meninggal. Dan orang-orang banyak untuk datang meratapi ya. Biasa ya adik-adik kalau ada yang meninggal, banyak orang yang sedih, banyak keluarga yang datang, teman-teman satu kampung datang untuk melihat Lazarus. Dan Lazarus pun dikuburkan
di tempat yang seharusnya dikuburkan di sana. Setelah 2 hari kemudian Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Dan Maria mendengar, Maria tahu kalau Tuhan Yesus datang ke Betania, tapi belum sampai ke Betania, Marta sudah duluan menyongsong Tuhan Yesus. Dia datang mengejar Tuhan Yesus, dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Marta berkata, "Tuhan, seandainya pada waktu itu Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati," katanya begitu. Apa kata Tuhan Yesus? "Apakah engkau tidak percaya, Marta, kalau Lazarus akan bangkit?" Kata Tuhan Yesus. "Iya Tuhan, aku percaya. Pada saat semua orang percaya bangkit, Lazarus juga bangkit," katanya. Marta tidak mengerti apa maksud Tuhan. Nah, setelah itu Marta datang kepada Maria, berbisik kepada Maria, "Guru kita sedang ada di sini, tapi dia belum sampai," katanya begitu. Dan Maria pun menyongsong lagi Tuhan Yesus. Dia berlari menyongsong Tuhan Yesus. Ketika Maria bertemu Tuhan Yesus, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. "Bapa," katanya, "seandainya Engkau ada di sini pada waktu saudaraku sakit, dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggal," katanya. Maria menangis, menitikkan air mata, dia bersedih, dan orang banyak juga bersedih, dan Tuhan Yesus pun sangat sedih karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi Marta, Tuhan Yesus mengasihi Maria dan Lazarus, karena mereka adalah saudara-saudaranya Tuhan Yesus, teman-teman Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Di manakah engkau membaringkan? Di manakah engkau menguburkan Lazarus?" katanya. Dan mereka menunjukkan tempatnya, dan orang-orang juga banyak ikut berbondong-bondong bersama dengan mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka pikir ya, apa yang Tuhan lakukan terhadap Lazarus, katanya. Mereka penasaran, mereka ikut ke tempat kuburan Lazarus. Dan akhirnya mereka tiba di sana. Tuhan Yesus berkata, kalau kuburan orang zaman dahulu, kalau orang meninggal itu penutupnya pakai batu besar adik-adik. Nah, Tuhan Yesus menyuruh orang itu menggulingkan batu tersebut. Marta berkata, "Tuhan, Lazarus kan sudah 4 hari meninggal, dia sudah bau," katanya begitu. Tapi apa kata Tuhan? "Marta, apakah kamu tidak percaya?" katanya. "Apakah kamu tidak percaya apa yang aku katakan, apa yang Tuhan katakan? Semuanya itu sanggup Tuhan kerjakan," katanya begitu. Akhirnya orang banyak itu menggulingkan batu itu, dan Tuhan Yesus menengadah ke atas dan berkata, Tuhan, saat ini aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Sekarang Tuhan, aku mengatakan kepadamu, biarlah setiap orang-orang yang ikut di sini, mereka boleh percaya, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan." Dan Tuhan Yesus memanggil Lazarus dari dalam kubur tersebut. "Lazarus, kemarilah," katanya begitu. "Keluarlah." Dan akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Lazarus keluar dari dalam kuburnya, adik-adik. Lazarus keluar dengan berlilitkan kain putih, kain kafan. Kalau orang zaman dahulu begitu, adik-adik. Dililit kain putih, kain kafan, dan mukanya pun masih dililitkan dengan kain peluh. Jadi masih tertutup seperti mumi. Adik-adik pernah melihat mumi? Nah, Lazarus seperti itu. Dan Lazarus berjalan adik-adik, keluar dari sana. Dan orang banyak tercengang, orang banyak takjub, orang banyak heran, orang banyak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan kuasa yang begitu besar kepada Lazarus. Maria dan Marta pun merasa bersyukur karena saudaranya bisa bangkit dari kematian itu. Nah, adik-adik, dari sini apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun yang jauh dari pikiran kita, adik-adik. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita doakan, jauh dari semua itu Tuhan sanggup melakukan. Mungkin saat kita sakit, orang tua kita sakit, mama papa kita sakit, atau siapapun yang sedang sakit, kita menginginkan kesembuhan, kita dalam kesulitan, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita menginginkan, Tuhan, sembuhkan mama papa saya, Tuhan. Sembuhkan Tuhan, kita sudah berdoa. Berikan aku jalan keluar, Tuhan. Tapi Tuhan tidak segera menjawab. Seperti Maria dan Marta yang sudah mengutus utusan kepada Tuhan, memberitahu kalau Lazarus sedang sakit. Tuhan tidak segera datang.
Mungkin dalam hati mereka, Tuhan, kenapa Engkau tidak datang? Sering sekali kita seperti itu adik-adik. Tuhan tidak menjawab doa kita. Mungkin ada yang merasa kecewa, ada yang merasa, Tuhan, apa yang Engkau lakukan ini, Tuhan? Aku sudah berdoa, tapi Engkau tidak menjawab. Tapi kita boleh melihat adik-adik, apa yang terjadi kepada Lazarus. Saat Maria dan Marta meminta kesembuhan penyakit Lazarus, bahkan sampai Lazarus meninggal, tapi apa yang Tuhan kerjakan? Bukan kesembuhan yang Tuhan berikan, tapi kebangkitan dari kematian. Itu yang Tuhan berikan buat Lazarus. Hal yang sungguh luar biasa, yang jauh dari pikiran Maria dan Marta. Bahkan setiap orang yang ada di sana di sekeliling mereka, mereka boleh takjub. Banyak yang percaya kepada Tuhan ketika mereka melihat kalau Lazarus sudah bangkit. Tuhan sanggup melakukan kuasa yang besar. Tuhan sanggup melakukan apa yang kita pikirkan, bahkan jauh dari apa yang kita harapkan. Tuhan sanggup melakukan semuanya. Jadi adik-adik, kita jangan putus pengharapan, jangan pernah takut. Jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin saat kita berdoa Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Tuhan menunggu waktu yang tepat, sebab Tuhan tahu waktu yang tepat bagi setiap kita adik-adik ya. Saat kita berdoa, saat kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan, tolong. Tapi Tuhan tidak segera datang. Apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan melihat adik-adik. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat, seperti Lazarus. Bahkan Tuhan menunda kedatangannya. Bahkan sampai Lazarus 4 hari sudah meninggal, sudah di dalam kubur. Yang terjadi jauh dari apa yang mereka pikirkan, bahkan tidak pernah timbul dalam hati mereka. Tuhan sediakan bagi mereka ya adik-adik ya. Jadi buat setiap adik-adik, jangan pernah putus pengharapan, jangan pernah berhenti berdoa, sebab ada kuasa yang Tuhan sanggup berikan bagi kita. Ketika kita percaya, ketika kita berharap, ketika kita berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segalanya bagi setiap kita adik-adik. Amin. Jadi adik-adik tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Amin. Oke, kita sudah selesai. Kita berdoa, kita tutup mata kembali, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami boleh melihat betapa perbuatan-Mu yang besar, betapa perbuatan-Mu yang luar biasa, betapa kuasa-Mu yang dahsyat bagi Lazarus Tuhan, bagi Maria dan Marta, bahkan bagi setiap orang-orang Tuhan yang melihat kuasa-Mu bekerja. Kami juga percaya Tuhan, bahwa Tuhan juga sanggup melakukan apapun Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Jauh dari apa yang kami pikirkan, jauh dari apa yang kami minta Tuhan, jauh dari apa yang kami harapkan. Engkau Allah sanggup melakukan segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami, adik-adik kami dimanapun berada, tetap semangat, tetap sukacita, tetap berharap, tetap setia kepada Tuhan. Sebab kuasa Tuhan sanggup melakukan segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kematian itu tidak akan pernah mendatangkan duka cita bagi kami. Tapi ada waktu yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.